Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu alim. Allahumma Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Di sini saya akan membuat channel tentang sukses seseorang jadi YouTuber atau gagal seseorang menjadi YouTuber. Awal langkah mencapai sukses itu baik seorang YouTube maupun suksesnya seorang YouTube atau gagalnya seorang YouTube tergantung daripada niatnya masing-masing. Langkah awal adalah niat. Harus niat ingin sukses. Apa ada niat yang tidak percaya sehingga tidak sukses? Itu yang pertama. Bagi yang sukses biasanya bagaimana caranya supaya sukses menjadi seorang YouTuber besar. Jadi nyari solusi, nyari langkah-langkah bagaimana supaya menjadi seorang YouTuber yang sukses. Juga kreativitasnya ada, baik dalam membuat channel-channelnya, judul-judul channelnya, pengeditannya, dan lain sebagainya. Intinya selalu mencari jalan untuk mencapai sukses menjadi seorang YouTuber. Kalau yang YouTuber yang gagal itu biasanya ada masalah, itu dia tidak dicarikan solusinya. Banyak problem masalah dalam menjadi seorang YouTuber, dia tidak berusaha. Bahkan sifatnya santai saja, tenang-tenang saja. Padahal dia niatnya jadi seorang YouTuber. Jadi kalau seperti itu tidak serius, tidak sungguh-sungguh, tidak fokus, tuh cirinya bagi seorang YouTuber yang akan gagal. Karena setiap permasalahan yang dia dapatkan selalu tidak mencari solusinya. Kegagalan pasti di tangan. Selanjutnya, seorang YouTuber yang sukses itu biasanya mau belajar, mau bertanya kepada yang udah sukses, mencari informasi-informasi baru supaya sedikit demi sedikit YouTube-nya itu berkembang dengan baik dari para penontonnya maupun dari subscribernya. Jadi selalu mau belajar terus dan terus belajar. Dengan belajar yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Oh, bagaimana nih orang bisa mendapatkan subscriber yang banyak? Dicari terus, dibuka permasalahannya, terus dicari, tidak putus asa, karena ingin mencapai YouTuber yang sukses. Dicari kemana, perlu penuh pengorbanan, penuh perjuangan, ingin menjadi seorang YouTuber yang sukses. Dan tidak ada kata tidak bisa kalau yang ingin sukses itu. Selalu dicari kemungkinan sehingga mendapatkan solusi dengan belajar dengan tekun, dengan ulah, dengan sungguh-sungguh, dengan mencari informasi dari YouTube bagaimana supaya langkah-langkah tidak salah. YouTube pemula menjadi seorang YouTuber yang sukses. Situlah akan menemukan sesuatu yang bisa berkembang karena belajar. Sebaliknya,
Kalau yang bakalan gagal itu ya sang YouTuber tidak mau belajar, tidak mau mencari solusi-solusi bagaimana mengembangkan YouTuber ini, mengembangkan video-videonya. Dia tidak berminat. Padahal dia juga ingin seorang YouTuber, tapi belajar kurang. Karena tidak serius, tidak sungguh-sungguh, tidak proaktif. Karena yang menentukan kemajuannya adalah dirinya sendiri. Tadi diri sendirinya tidak belajar, bisa dari mana? Menanya pun nggak mau. Apalagi belajar pada orang-orang yang bersukses di bidang YouTuber. Karena kesuksesan itu pasti punya ilmunya. Ilmu itu karena belajar. Nah, dia malas belajar ya tidak mungkin akan menjadi seorang YouTuber yang sukses. Selanjutnya, seorang YouTuber yang sukses itu melihat peluang-peluang ke depan itu luas sekali, berjiwa besar. Peluang-peluang itu dicari dengan sungguh-sungguh. Selah-selah yang mana nih supaya saya sukses jadi seorang YouTuber yang terkenal, bisa mengembangkan diri, ilmu-ilmunya dengan ikhlas disampaikan lewat YouTube, video-videonya yang bagus. Itu semua tumbuh dan kembang dari dirinya. Peluang-peluang yang ada itu selalu dicari. Selah-selah yang ada itu selalu dicari dan dipelajari terus. Dengan dicari itu akan menemukan peluang-peluang baru. Waduh, ini agar sukses berarti saya harus seperti ini. Membuat videonya harus bagus, mengeditannya harus bagus, bagaimana cara mengeditnya juga harus tahu. Nah, itu peluang-peluang itu kita selalu dijalankan. Sebaliknya bagi yang tidak mau jadi seorang YouTuber ya sebaliknya, tidak mencari peluang-peluang atau celah-celah yang bisa mengembangkan YouTube-nya, video-videonya. Dia diam-diam, tidak tergerak hatinya untuk mencari peluang baru agar YouTube-nya berkembang. Itu kemungkinan akan gagal. Jadi hal-hal yang kira-kira mengembangkan YouTube itu dia tidak dicari, tidak dikorek-korek, tidak diusahakan. Kemungkinan kegagalan itu akan mendatang hampiri dirinya. Seorang YouTuber ingin sukses itu harus membuat komitmen dengan dirinya. Komitmen bahwa saya melangkah menjadi seorang YouTuber itu harus sukses. Dengan melihat di video-video orang lain yang sukses di bidang YouTube, itu harus termotivasi. Mungkin contoh, para YouTuber itu ada juga yang pendidikannya mungkin dibandingkan dengan seperti orang ini pendidikannya hanya SD saja, tapi kok bisa berpenghasilan besar di YouTube ini. Nah, itu harus punya komitmen ingin sukses. Orang juga mau sukses, kenapa saya tidak menjalankan komitmen dia? Dia pun sudah memberikan penjelasan, orang-orang itu memberikan penjelasan, memberikan info-info. Seandainya Anda ingin sukses, seorang YouTuber pemula harus bisa menjalankan komitmennya sungguh-sungguh. Jadi bukan pekerjaan main-main. Jadi harus pekerjaan yang serius, sungguh-sungguh, terus-menerus berlatih, terus-menerus belajar, terus-menerus
mengembangkan diri dengan banyak melihat video-video orang-orang yang sukses di bidang YouTube, pasti akan ketemu dengan melihat seperti itu. Jadi tidak boleh asal-asalan dalam berbagai bidang. Pasti YouTube-nya akan sukses dan terkenal. Itu mencari video-video yang bisa hit, bisa trending. Itu semuanya karena punya komitmen ingin sukses dan selalu berusaha dijalankan apa yang dia inginkan itu, karena ingin jadi seorang YouTuber besar seperti orang-orang yang besar. Motivasi itu selalu dibangkitkan dalam diri kita. Jadi tidak ada malasnya. Siang dan malam terus berlatih agar jadi seorang YouTuber. Sebaliknya, bagi yang YouTuber gagal, tidak sukses, dia punya komitmen untuk dirinya sendiri agar menghasilkan uang. Komitmennya lemah sehingga tidak sungguh-sungguh di dalam mengembangkan karir di YouTube-nya. Akibatnya dengan adanya orang lain mungkin kok YouTube-nya lambat berkembang, sudah jatuh mentalnya sehingga tidak terus-menerus mengembangkan YouTube-nya. Itu mengakibatkan kegagalan perjuangan di bidang itu. Seorang YouTuber besar ya itulah harus benar-benar bekerja sungguh-sungguh untuk mencapai YouTube yang maju. Tapi ini dia tidak sungguh-sungguh, tidak serius, tidak yakin YouTube-nya berkembang. Semua itu kelihatan. Orang seperti itu pasti akan gagal. Seorang YouTuber yang ingin sukses, berkembang cepat, besar seperti orang-orang yang sudah sukses, itu harus proaktif. Artinya tidak diam saja, proaktif mencari informasi-informasi yang baru supaya YouTube-nya berkembang. Mungkin dalam membuat video sekarang ini masih banyak kesalahan. Nah, itu juga jangan takut. Kita memang kalau ingin maju ya harus melangkah. Ada kesalahan-kesalahan itu kita perbaiki terus menerus dan berani bertanya kepada orang yang sudah berhasil. Itu ingin jadi seorang YouTuber seperti itu. Jadi kalau seandainya hanya diam saja, tidak proaktif di dalam mengembangkan karir seorang YouTuber, ya itu video-videonya tidak akan berkembang. Tapi kalau proaktif, bagaimana memoles videonya supaya lebih bagus lagi, baik di suaranya, baik di pencahayaannya, baik di judul videonya, konten isinya, tempat shootingnya, punya ruangan YouTubernya, dan lain sebagainya. Itu semua harus proaktif, punya kemauan untuk membuat YouTube-nya semakin hit, semakin maju. Kemajuan itu ditentukan oleh diri sendiri. Saya yakin kalau diri sendiri punya komitmen, mencari dukungan dari semua pihak. Kita sampaikan kepada orang-orang, kepada saudara, kepada istri, adik, dan sebagainya, bahwa kita punya channel kita banggakan. Bahkan banyak channel-channel yang bagus, yang bisa bermanfaat baik untuk diri sendiri, keluarga, orang lain. Karena proaktif itulah yang mengakibatkan kita menjadi YouTuber yang terkenal. Itu
banggakanlah YouTuber yang sedang kita jalankan itu. Kita punya channel, punya link, punya program di YouTube, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Pasti jalan akan terang benderang. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi hebat. Dan punya proaktif, artinya terus dibuka cakrawala ilmunya agar menjadi seorang YouTuber yang handal. Sebaliknya, bagi yang tidak akan sukses pasti tidak proaktif. Saya melempar tanggung jawab, oh saya ini karena banyak gangguan, tidak punya tempat, tidak punya fasilitas seorang YouTuber. Padahal seorang YouTuber ya tidak usah fasilitas yang baik. Kalau memang mau ya melangkah, buatlah konten-konten setiap hari satu atau setiap minggu satu, terus continue. Kalau dijalankan pasti akan dapat konten-konten yang terbaik. Kita selalu di setel konten kita, didengarkan, pasti nanti akan. Itu bagi yang gagal ya itulah, jadi tidak mau memperbaiki konten-kontennya, tidak mau menyiapkan tempat yang baik, sarana prasarana tidak mau berkorban. Itu semua akibat daripada tidak seriusnya kita di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan YouTube, dengan video. Selanjutnya, seorang YouTuber yang sukses, seorang YouTuber yang berhasil itu akan membuat satu tim, mengajak kepada teman-teman YouTube yang lain, dibantu, diberikan pengetahuan, diberikan pengarahan, sehingga channel-channelnya semakin hari semakin maju, semakin berkembang, semakin dikenal. Dia tidak susah membagi ilmunya kepada YouTuber pemula yang menanya kepada dia dalam mengembangkan itu. Bahkan bisa membagi, memberitahu, nih channel yang bakalan trending, ini caranya seperti ini, alatnya seperti itu, pakaiannya seperti ini, dan lain sebagainya. Itu pasti seorang YouTuber yang sukses tidak jual mahal ilmunya, diberitahu kepada YouTuber pemula yang di bawah kita sudah start lebih awal, mungkin akan beda dengan yang baru start, baru mulai menjalankan program itu. Jadi selalu membantulah kepada orang lain, memberikan jalan, memberikan semangat, memberikan informasi, memberikan contoh-contoh. Itu tuh tidak pelit, tidak susah ditanya oleh kawan-kawan seprofesi. Saya yakin dengan senang berbagi ilmunya, senang berbagi pengalamannya, berbagi teknologinya, berbagi channel-channel dan sebagainya, itu akan tumbuh dan berkembang cepat YouTube kita. Karena senang membagi ilmu. Ilmu akan, kalau sering dibagikan itu, ilmu kan akan bertambah dibandingkan dengan ilmunya tidak dibagi kepada orang lain. Itulah sukses akan menanti. Kesuksesan itu bisa cepat, bisa lambat, tergantung keyakinan kita.
tergantung upaya kita, usaha kita di dalam mengembangkan YouTube itu. Dengan mengembangkan YouTube, mengembangkan ilmu-ilmunya, belajar terus siang dan malam, akan terbuka luas bahwa mengembangkan YouTube itu perlu dibantu dengan orang lain, perlu ada kawan, bukan sebaliknya. Ada yang YouTuber baru, dia salah dalam pengerjaan YouTube-nya tapi tidak diingatkan. Tapi kalau kita bantu dia salah agar yang benar seperti itu, seperti ini, pasti akan berkah buat kita. Jadi senang berbagi ilmu, senang bermusyawarah, senang membantu pekerjaan orang lain, bahkan memeriksa YouTube orang lain, itu bisa mengembangkan kita, sukses YouTube kita. Bagi yang tidak akan sukses menjadi seorang YouTuber yang besar, ya sebaliknya, ya selalu tidak mau membantu orang lain. Biar kita tahu juga, teman kita seorang YouTuber pemula tapi salah, kita tidak diingatkan, ya karena memang tidak akan sukses menjadi seorang YouTuber yang maju, yang sukses, yang hebat, karena pelit membagikan ilmu-ilmunya, pengalamannya, dan juga petunjuk-petunjuk yang lain yang bisa mengakibatkan suksesnya di bidang YouTube. Dan tidak senang melihat orang lain sukses, tidak senang menjadi kawan kita menjadi seorang YouTuber yang handal, itulah jadi yang akan gagal menjadi seorang YouTuber. Selanjutnya, kalau ingin sukses itu harus punya keyakinan. Dan harus mengajak kepada teman-teman itu, pada sesama YouTube, keyakinan untuk sukses, mengembangkan keyakinan untuk sukses. Itu seorang YouTuber yang handal. Jadi mengajak kepada teman-teman seorang YouTuber pemula, ayo kita tumbuhkan keyakinan dalam mengembangkan YouTube ini. Sungguh-sungguh serius dan juga tidak pantang menyerah, terus-menerus mencari konten yang baik, terus-menerus mengupload videonya, terus-terus mencari berita-berita yang bisa trending. Ayo bareng-bareng semuanya, ajak melangkah. Itu yang akan menciri-ciri seorang YouTuber yang sukses. Semuanya ini didapat bukan dengan santai-santai, jadi harus giat, harus telaten. Semuanya itu didapat dengan banyak berlatih dan berlatih setiap hari, tidak takut dengan rintangan-rintangan, halangan-halangan, tapi tetap berlatih dan berlatih. Seorang petinju yang ingin sukses pasti latihannya banyak, terus menerus, per hari berapa jam, 10 jam kan, ingin sukses. Sama di YouTube juga, ingin sukses berlatih terus, mungkin dalam penampilan, mungkin dalam bahasa, mungkin dalam apapun, berlatih dan berlatih
yang mengakibatkan kita akan sukses. Latihan awal dan latihan selanjutnya itu menentukan kesuksesan dalam menjalankan misi kita menjadi seorang YouTuber yang berhasil. Jangan sampai kalah setar dengan orang lain, kalah setar dengan pendatang baru. Kita memang sudah 1 tahun nih membuka channel YouTube ini, tapi belum berkembang karena tidak serius. Sebenarnya 2-3 bulan kalau serius sungguh-sungguh mencari jalan, mencari motivasi dari mana sehingga mengerjakan YouTube-nya ini betul-betul fokus, betul-betul dipelajari, betul-betul ditingkatkan pengetahuannya, pengalamannya, banyak membaca YouTube orang lain, membuka program YouTube orang lain, kiat-kiat sukses orang lain, itu semua dipelajari terus dengan dukungan dari keluarga, anak, saudara, tetangga, kakak, adik, dan sebagainya, orang tua dan sebagainya. Itu semua yang mengakibatkan kita sukses cepat, seorang YouTuber yang handal. Yang gagal itu sebaliknya, dia tidak minta dukungan dari istri, dukungan dari saudara, adik, kakak, anak, dan sebagainya. Itu pasti akan mengakibatkan kegagalan. Bahkan kepada orang lain yang sukses kita benci, bukannya malah senang tapi dia tidak senang. Itu ciri jadi seorang YouTuber yang gagal di dalam perjalanan perjuangan untuk mencapai suksesnya seorang YouTuber. Kerja kerasnya kurang, seriusnya kurang, belajar membuka program-program YouTube orang lain, kiat-kiat suksesnya juga tidak ada. Itu sudah satu ciri bahwa YouTube-nya tidak akan berkembang, tidak mencari konten-konten yang trending dan lain-lain sebagainya. Kesimpulan bahwa sukses itu dituntut ketekunan. Dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dengan ulet, dengan tidak pantang menyerah, akan terbukalah wawasan untuk memajukan channel yang kita punya. Perkembangan YouTube ini bukan di satu daerah, tapi global. Indonesia, dunia bisa terkenal. Itu kalau memang kita bagus di dalam membuat program-programnya. 2, harus berani melangkah, tidak takut di dalam perjuangan ini. Keberanian, berjuta-juta orang berhasil karena punya keberanian yang luar biasa. Berani bertanya, berani belajar, berani bekerja, berani menghilangkan ketakutan untuk belajar sukses daripada YouTube ini. Harus berani, tidak takut diinjak, dicerca, dihina orang lain, tapi kita berani hadapi semua kenyataan dengan keberanian yang luar biasa. Pasti kita ingin mencapai sukses yang besar, karena sukses yang besar itu ditentukan oleh diri sendiri. Kemajuan yang sukses itu ditentukan oleh diri sendiri. Kalau diri sendiri mau dan diri sendiri mau berjuang dan berkorban, itu akan mengakibatkan kita sukses besar. Sebaliknya, kesimpulan dari yang gagal menjadi seorang YouTuber karena memang tidak berani dalam
mengambil resiko, takut dari dalam segala hal, berjiwa kerdil, berpikiran kerdil, kurus kering, tidak berjiwa besar. Orang berpikiran takut melangkah, takut belajar, takut berkorban, takut berjuang, janganlah menjadi seorang YouTuber sukses. Seorang YouTuber sukses hilangkan semua itu, kata-kata itu. Kata-kata takut, tapi berani. Dengan melawan keberanian, jalan akan terbentang luas karir di bidang YouTube channel kebanggaan kita. Banggakanlah channel kita ini. Beritahulah teman-teman, saudara, istri, anak, tetangga dan sebagainya. Silahkan buka YouTube-nya. Makanya YouTube harus bermanfaat bagi semua umat, bagi manusia dimanapun berada. Silahkan nyari yang bermanfaat itu apa, kira-kira judulnya apa, motivasi apa. Contoh misalkan senang berbagi atau senang bersodakoh, senang membuat profil-profil orang yang sukses. Silahkan sampaikan di YouTube kita ini. Itu semuanya akan meningkatkan YouTube kita menjadi maju, berkembang, sukses. Begitu saja pembahasan YouTube kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, punya keberkahan dari ilmu ini, dan menjadi jalan yang terang agar tahu bagaimana menjadi seorang YouTuber yang sukses dan harus menghindari ciri-ciri seorang YouTuber yang gagal. Kegagalan menjadi titik tolak kita untuk berhenti sejenak agar terus berjuang untuk maju. Sukses didambakan oleh setiap orang. Semua orang di dunia ini ingin sukses, tapi tidak mau melaksanakan ciri-ciri sukses. Tidak mau bekerja untuk sukses. Sukses itu diinginkan setiap orang, tapi syarat untuk sukses orang tidak mau menjalankannya. Sukses itu sungguh-sungguh dan bekerja keras. Nah, itulah yang ditakutkan oleh seorang yang sukses. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.